Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Baik, sebelum pembahasan dimulai, marilah kita buka kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang mobilitas sosial, kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, dalam pluralitas masyarakat Indonesia kurang lebih kita akan membahas tentang bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia yang sudah sama-sama kita tahu Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak bahasa, budaya, dan terdiri dari beberapa agama yang berbeda. Nah, di slide yang pertama ini saya mencoba untuk menampilkan sebuah foto. Ini ada foto Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta, di mana dua bangunan ini saling berdampingan. Nah, dengan berdampingannya bangunan ini dijadikan sebuah simbol bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam, negara yang multikultural, negara yang mampu menjaga kestabilan negaranya terlepas banyaknya perbedaan di negara ini. Nah, samping itu memang kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai sebuah kewajiban sebagai warga negara, bagaimana menjadi warga negara yang mampu menjaga pluralitas di atas semua perbedaan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan ada sekitar 7 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pluralitas, yang kedua adalah pengertian masyarakat multikultural, yang ketiga perbedaan agama, yang keempat perbedaan budaya, yang kelima perbedaan suku bangsa, yang keenam perbedaan pekerjaan, dan yang ketujuh mewujudkan masyarakat multikultural. Masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian pluralitas. Kira-kira apa itu pluralitas? Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia, istilah pluralitas lebih kita kenal sebagai kebinekaan yang diambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, memang di awal tadi saya sudah menyebutkan begitu ya. Kita tinggal di Indonesia mempunyai banyak keberagaman, perbedaan. Ada agama, budaya, suku bangsa, kemudian ada pula nanti perbedaan pekerjaan yang bagaimana kemudian kita harus tetap menjaganya menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Ya, kalau slogan yang sering kita dengar yang diambil oleh para pendiri bangsa Indonesia begitu, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah slogan sekaligus pengingat bagi kita bahwa Indonesia ini harus tetap kuat begitu ya, harus tetap satu terlepas dari banyaknya perbedaan, berbeda-beda tetap satu. Nah, selanjutnya apa itu multikultural? Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keberagaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, lebih dari dua, dan culture atau kultur berarti kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Nah, berbicara tentang multikultural, jelas begitu ya. Ada banyak kebudayaan, khususnya Indonesia. Misalkan lebih sempitnya kita sekarang tinggal di Pekalongan begitu ya. Pekalongan yang suku aslinya Jawa, kemudian ada pendatang dari wilayah lain yang berbeda suku bangsa, kemudian mewujudkan sebuah masyarakat multikultural karena beragamnya budaya di Pekalongan. Dan memang kita harus tetap berdampingan begitu ya, sehingga kemudian tetap identitasnya itu tetap ada, kemudian integrasi sosialnya tetap terwujud begitu ya, tetap terjaga kestabilan masyarakat.
Nah, selanjutnya pembahasan tentang perbedaan agama. Agama yang diakui pemerintah Republik Indonesia ada 6. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan atau apa yang menjadi perbedaan antara keenam agama ini? Yang pertama adalah tata cara ibadahnya. Tempat ibadahnya, hari keagamaan, cara berpakaian, dan lain sebagainya jelas beda begitu ya. Islam punya tataran sendiri, ibadahnya ada sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Tempat ibadahnya umat Islam ya masjid atau musola. Kemudian hari raya keagamaannya ada sendiri, ada Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian cara berpakaiannya jelas gitu ya, harus menutup aurat kalau laki-laki dari atas pusar sampai ke bawah lutut. Kemudian kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu dalam Islam misalkan. Agama lain seperti apa? Nah, agama lain seperti apa punya ketentuan masing-masing ya. Yang jelas agama lain tetap menjaga nilai-nilai kesopanan begitu. Nah, dalam menyikapi perbedaan agama, kita harus mempunyai sikap saling memahami, saling menghargai, dan toleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mempercampurkan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Jadi karena setiap agama begitu ya sudah mempunyai tuntunan masing-masing. Islam sudah mempunyai Al-Quran dan hadis begitu. Artinya agama lain pun punya kitab sucinya, punya pedoman masing-masing. Misalkan mungkin di Kristen ada Injil begitu ya. Kemudian di Hindu, Buddha ada kitabnya masing-masing. Konghucu pun dengan sama, pun dengan tempat ibadahnya. Orang-orang Protestan Katolik ada gereja. Kemudian Hindu ada tempat ibadahnya sendiri ya begitu ya. Buddha ada wihara begitu ya, Hindu atau Buddha begitu ya, saya agak lupa. Kemudian ada Konghucu, ada kelenteng begitu. Nah, akhirnya punya tempat ibadah masing-masing. Nah, berbicara tentang toleransi, misalnya ketika merayakan hari raya agama begitu ya. Islam, misalkan tadi ada di awal ada gambar Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah, dalam kesehariannya, khususnya dalam pelaksanaan hari-hari besar, khususnya umat Islam, itu di sana ketika orang-orang Muslim atau umat Islam akan melaksanakan sholat Id. Nah, di pelataran parkir di Gereja Katedral itu bisa menjadi tempat parkir mobil bagi umat Muslim yang ingin sholat di Masjid Istiqlal. Nah, begitu pula sebaliknya ketika ada kegiatan ibadahnya orang Kristen di Gereja Katedral, ya mereka orang-orang pengurus Masjid Istiqlal pun mempersilahkan bagi jamaah Kristen yang ingin memarkirkan kendaraannya di halaman Istiqlal, dipersilahkan. Nah, itu salah satu contoh toleransi ya, saling menghormati, mempersilahkan ada ibadah begitu ya, tidak saling mencegah, tidak saling menghambat begitu, supaya kemudian tetap terjaganya keamanan dan kenyamanan sesama umat beragama. Nah, selanjutnya adalah perbedaan budaya. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Menurut Koncaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil cipta rasa karya masyarakat. Contoh hasil cipta masyarakat adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian contoh hasil rasa ada agama dan kesenian. Kemudian contoh hasil karya masyarakat adalah teknologi seperti mobil. Nah, contoh hasil cipta masyarakat, filsafat dan ilmu pengetahuan begitu ya, artinya berhubungan dengan akal. Kemudian hasil rasa. Nah, sebagian agama memang merupakan perwujudan dari rasa. Misalkan agama Buddha begitu ya. Itu agama yang mengajarkan sifat-sifat kebaikan. Nah, kalau Islam bukan hasil rasa, tapi memang agama wahyu begitu ya. Agama wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad begitu, sampai kemudian Nabi Muhammad menjadi rasul, kemudian menyampaikan kepada umat Islam hingga akhir zaman. Nah, itu beda kalau Islam. Kalau agama lain sudah
tercampur dengan hasil pemikiran atau hasil perasaan manusia, sehingga ada beberapa norma yang kemudian ya sama seperti keinginan manusia begitu. Ada hal-hal yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan. Nah, kalau kesenian, tarian begitu ya, bahasa, budaya, kemudian hasil karya masyarakat dari teknologi seperti mobil, misalkan ada handphone, kemudian ada kendaraan, ada komputer, internet begitu ya. Nah, kemudian wujud kebudayaan ada dua. Yang pertama sifatnya abstrak atau tidak bisa dirasakan oleh panca indera begitu ya, hanya bisa dirasakan dalam pikiran atau dalam hati begitu ya. Contohnya ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Ide hanya kita bisa memikirkan, gagasan juga sama, hanya bisa disampaikan begitu ya. Norma, nilai, peraturan begitu ya, kita juga hanya bisa melakukannya, mematuhinya begitu ya, atau ketika ada pelanggaran ada sanksinya begitu. Nah, tidak ada sesuatu yang konkret atau sesuatu yang bisa kita lihat sekaligus kita sentuh, sekaligus kita cium baunya atau kita dengarkan begitu ya. Itu tidak, itu hanya sebuah batasan-batasan atau nilai-nilai yang memang hanya bisa dirasakan oleh pikiran kita atau perasaan kita. Itu abstrak. Kemudian kebudayaan sifatnya konkret, wujudnya berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Kebudayaan ini bisa dirasakan oleh panca indera, misalkan perilaku itu bisa kita rasakan, tidak hanya perasaan, tidak hanya pikiran, tapi bisa kita dengarkan, bisa kita lihat begitu ya, perilaku masyarakat seperti apa. Begitu pula dengan bahasa, bisa kita dengarkan, bisa kita lihat pelafalannya seperti apa. Dan kemudian materi tadi, kalau tadi ada saya bahas ada teknologi begitu ya. Nah, teknologi itu kan bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita dengarkan begitu ya. Nah, artinya memang materi ini ya, teknologi ini bersifat konkret, bisa kita rasakan melalui panca indera kita semua. Nah, selanjutnya unsur-unsur kebudayaan menurut Clyde Clarkhon ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, ada pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi dan transportasi. Yang kedua, ada mata pencaharian dan sistem ekonomi, ada pertanian, peternakan, sistem produksi dan distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan. Yang keempat, ada bahasa secara lisan maupun tertulis. Kemudian kelima, ada kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak. Kemudian ada sistem pengetahuan, kemudian ada sistem kepercayaan atau religi atau agama. Selanjutnya, penyebab perbedaan kebudayaan ada 3. Yang pertama, kondisi geografis. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang terpisah. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan penduduk terisolasi satu dengan yang lainnya. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda. Kemudian pengaruh budaya asing. Indonesia terletak pada posisi silang antara 2 samudra dan 2 benua. Kondisi strategis tersebut menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk datang hingga menetap di Indonesia. Ada yang datang untuk berdagang, ada pula datang untuk menyebarkan pengaruh budaya dan agama yang dianutnya. Kemudian keadaan iklim. Kondisi iklim yang berbeda antar daerah menimbulkan kondisi alam yang berbeda sehingga membentuk pola perilaku dan sistem kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan suku bangsa. Menurut Kunchorningrat, suku bangsa atau golongan etnik adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Misalkan ada Jawa, suku Jawa bahasanya Jawa, suku Sunda bahasanya Sunda, dan seterusnya. Kemudian menurut sensus penduduk tahun 2010, Indonesia mempunyai 1128 suku bangsa. Suku Jawa tersebar pada hampir setiap wilayah Indonesia, populasinya sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2%. Selanjutnya suku Sunda ada sekitar 36,7 juta jiwa, sekitar 15,5%, dan suku Batak sebanyak 8,5 juta jiwa atau sekitar 3,6%. Nah, selanjutnya ada perbedaan pekerjaan, ada pekerja sektor formal, ada pekerja sektor informal. Pada umumnya, pekerja sektor formal membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaannya, mencakup tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan, tenaga ketataklassanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, dan tenaga usaha jasa.
Kemudian pekerja sektor informal atau non-formal, orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pekerja seperti wirausaha. Nah, secara simpelnya, pekerja sektor formal itu biasanya identik dengan lembaga atau tempat tertentu, misalkan lembaga pendidikan, sekolah, kemudian misalkan ada lembaga kesehatan, ada rumah sakit, lembaga bantuan hukum misalkan, atau lembaga pengadilan gitu ya. Itu ada lembaga khusus sektor formal. Nah, bedanya dengan informal, informal ini pekerjaannya diusahakan sendiri. Misalkan ada yang sistemnya gerobak, ada yang sistemnya toko, dan memang biasanya sektor informal lebih fleksibel daripada sektor formal. Nah, walaupun memang keduanya tetap harus mengikuti peraturan yang ada begitu, sehingga tidak ada saling istilahnya tidak ada saling merugikan satu sama yang lainnya begitu. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural. 3 dasar yang dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural. Yang pertama, pengakuan terhadap budaya lain. Misalkan tadi ada budaya, ada suku bangsa Jawa dan Sunda gitu ya. Perbedaan budaya itu harus saling mengakui perbedaannya. Kemudian ada kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat, merupakan tali pengikat suatuan perilaku dalam masyarakat. Jadi adat kebiasaan tradisi di suatu masyarakat yang mayoritas misalkan Jawa punya tata krama begitu ya, punya unggah-ungguh bahasa sendiri. Nah, ketika ada orang pendatang misalkan dari Batak begitu ya, ada dari misalkan dari Makassar, dari Bugis misalkan, atau dari wilayah luar Jawa yang ingin menetap di Jawa, ya mau nggak mau harus mengikuti budaya setempat, sehingga budaya setempat itu budaya aslinya itu menjadi tali pengikat kesatuan perilaku dalam masyarakat begitu ya, tidak ada saling merugikan. Kemudian kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas seperti negara. Nah, misalkan karena suku bangsa sebagai masyarakat mayoritas, sebagai bangsa yang mempunyai banyak suku bangsanya, ya harus menjadi sebuah contoh, sebuah teladan bagi sebuah bangsa yang lainnya. Jadi sehingga bisa memberikan sumbangan besar bagi negara. Jadi mewujudkan negara yang kondusif, yang aman secara politik, secara kondisi sosial begitu ya. Ya, suku bangsa Jawa ini dicontoh bagi suku bangsa lainnya supaya kemudian masyarakat tetap utuh, tetap terjaga kesatuannya begitu. Kesatuan dan persatuannya begitu. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap pemecahan masalah akibat perbedaan budaya. Nah, ketika ada perbedaan budaya, ada permasalahan, ada pertentangan, ada konflik, berikut ini adalah beberapa saran yang bisa dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang pertama, tahap orientasi. Anggota kelompok saling bertanya dan saling memberi informasi. Kira-kira ada kegiatan apa, misalkan ada perbedaan apa, misalkan perbedaan bahasa, ada satu kata yang dalam suku Jawa maupun suku Sunda itu berbeda artinya gitu ya. Misalkan kalau di bahasa Sunda gitu ya, amis itu manis begitu ya. Kalau di amis di Jawa kan amis ya, bau anyir gitu, misalkan kayak gitu. Itu beda gitu. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi harus ada saling bertanya atau saling memberi informasi. Nah, kemudian tahap evaluasi, anggota kelompok membahas informasi dan saling bertukar pendapat. Jadi membahas informasi, ketika sudah diberikan informasinya kemudian dibahas informasinya. Kira-kira misalkan ada konflik sengketa misalkan, atau ada permasalahan ekonomi, permasalahan hukum misalkan, harus ditukar pendapat supaya ada titik temu. Dalam tahap kontrol, kemudian anggota kelompok menyarankan untuk mencari jalan keluar dalam pencapaian suatu kesimpulan akhir. Nah, artinya kemudian setelah ada orientasi, evaluasi, ada tahap kontrol, bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang mempunyai perbedaan budaya bisa disatukan, bisa saling memberikan saran sehingga terwujudnya satu jalan keluar, menjadi sebuah kesimpulan akhir, menjadi sebuah kesepakatan bersama supaya kemudian ke depan lebih baik lagi hubungan antar suku bangsa yang berbeda atau antar kebudayaan yang berbeda. Baik, itu insyaallah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini silakan bisa dilihat di grup WA masing-masing atau di Google Classroom masing-masing. Ketika ada penugasan bisa dibaca dan kemudian dikerjakan sehingga pembelajaran masih bisa berjalan dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
mohon like dan subscribe untuk channel kami supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.